Lantai atas dibagi menjadi dua bagian, timur dan barat. Wilayah timur merupakan presidential suite dan beberapa ruangan untuk presidential suite, dan bagian barat sebagai wilayah administratif. Ito Yuhiko dan rombongannya mengambil alih seluruh distrik timur, sedangkan seluruh distrik barat diisolasi oleh Devano. Raya, Ayu, dan Lina semuanya tinggal di sini. Bawahan Zain sama sekali tidak bisa memesan kamar di lantai atas. Mereka benar-benar tidak bisa, jadi mereka memesankan dia suite mewah. Suite mewah ini berada di lantai atas kedua. Ini adalah kamar tertinggi yang sejauh ini bisa dipesan dan kamar yang paling dekat dengan Ito Yuhiko. Yang tidak diketahui Zain adalah bahwa istri dan kedua putrinya tinggal di lantai atas. Tapi sekarang dia tidak peduli tentang keberadaan istri dan anak-anaknya karena dia tidak sabar untuk menjatuhkan keluarga itu, untuk meletakkan dasar lebih lanjut untuk warisan masa depannya dari keluarga Sucipto. Jadi, setelah dia tiba di kamar, dia segera menelepon melalui telepon konferensi dan menarik anak buahnya di bawah Surabaya dan Jakarta, dan berkata dengan dingin, "Dengarkan baik-baik, aku punya 2 tugas untukmu sekarang. Pertama, satu tugas adalah bahwa orang-orang di Surabaya harus memantau dengan cermat pergerakan anggota keluarga Renza baru-baru ini untuk melihat apakah ada anggota keluarga Renza yang meninggalkan Surabaya dan pergi ke Jakarta baru-baru ini, atau apakah ada anggota keluarga Renza yang pernah ke Jakarta sebelumnya." Zain merasa bahwa untuk mengetahui apakah Ito Yuhiko datang ke Jakarta untuk membahas kerjasama dengan keluarga Renza, yang terpenting adalah mencari tahu apakah ada dari keluarga Renza yang datang ke Jakarta untuk menemui Ito Yuhiko. Bagaimanapun, Ito Yuhiko adalah kepala dari seluruh keluarga Ito. Meski Nanako sudah mulai mengambil alih bisnis keluarga, statusnya dalam keluarga adalah yang tertinggi. Jika keluarga Renza benar-benar ingin berbicara dengannya tentang kerjasama, setidaknya bosnya, Andrew, harus datang dan berbicara dengan Ito Yuhiko. Kerjasama yang begitu penting, bahkan jika lelaki tua Maher Renza datang ke sini secara langsung, itu bisa dimengerti. Segera setelah itu, dia merilis tugas kedua. Orang-orang di Jakarta harus mengawasi Ito Yuhiko dan mencari tahu lintasan aktivitas Ito Yuhiko di Jakarta, termasuk di mana dia berada, siapa yang dia temui, dan ceritakan sebanyak-banyaknya mungkin tentang dengan siapa mereka berbicara. Dini hari berikutnya, kereta berkecepatan tinggi paling awal dari Bandung perlahan berhenti di stasiun kereta api Jakarta. Di kokpit bisnis, ada 2 orang, 1 tua dan 1 muda. Kedua orang ini adalah ahli Feng Shui by Mai dari Amerika Serikat dan cicitnya Mike. Ketika Mike turun dari mobil, dia mengulurkan tangannya untuk membantu Bai Mai dan bertanya, "Kakek, kali ini kita di sini di Jakarta, apakah kamu sudah membuat ramalan sebelumnya dan mencari tahu apakah kali ini baik atau buruk?" Mike sangat mengenal kakeknya. Dia telah berjuang untuk stabilitas selama bertahun-tahun, jadi dia telah lama membentuk kebiasaan. Selama dia bepergian jauh, dia akan menjadi ramalan yang baik atau buruk sebelum pergi keluar. Baim mengerang, "Pada jam 3/4 hari ini, aku sudah membuat heksagram, tapi kali ini heksagram kacau dan tidak teratur, dan keberuntungan dan keburukan adalah setengahnya, 50-50. Mike kaget mendengar hasilnya. Dia telah terpesona sejak kecil dan juga mempelajari keberuntungan Feng Shui. Faktanya, keberuntungan Feng Shui paling takut menghitung hasil baik dan buruk dibagi karena hasil ini hampir tidak ada hasil dan tidak memiliki makna referensi. Alasan mengapa keberuntungan Feng Shui populer adalah karena keberuntungan bisa mengukur fokus segala sesuatu di masa depan. Karena kebanyakan hal di dunia ini tidak benar-benar terbagi antara yang baik dan yang buruk, pasti akan ada jurang pemisah antara yang baik dan yang buruk, tetapi beberapa celah besar dan beberapa kecil. Misalnya, jika seorang pengusaha ingin berinvestasi di real estate tahun depan, seorang ahli Feng Shui yang benar-benar cakap akan mengukur keberhasilan proyek untuknya setelah survei lapangan.
Jika dapat dihitung bahwa Feng Shui menguntungkan dan tingkat keberhasilannya tinggi, bos dapat dengan percaya diri terus bergerak maju. Jika dapat dihitung bahwa itu karena penyimpangan Feng Shui dan tingkat keberhasilan yang rendah, itu juga dapat membuatnya bertindak hati-hati, bahkan membuatnya terhindar dari lubang besar. Namun, ketika orang mencarimu, mereka bertanya tentang hal-hal yang baik dan buruk. Kamu tidak dapat memberitahu mereka bahwa baik dan buruk dibagi sama rata. Lalu apa gunanya meminta mereka melakukannya? Oleh karena itu, secara umum, ramalan dan ramalan menyumbang setengah dari hasil baik dan buruk, dan kebanyakan dari mereka tidak mampu dan terbatas. Ramalan sama dengan ketidaktahuan. Namun, dia tahu betul kemampuan kakek buyut, dan hasil ini mungkin tidak diharapkan dalam beberapa dekade. Jadi dia buru-buru bertanya, "Kakek, jika benar-benar tercampur, apakah itu berarti semua yang ada di Jakarta masih belum diketahui?" Bai Mai menggelengkan kepalanya, "Semuanya memiliki pola. Alasan yang tidak diketahui adalah aku tidak bisa melihatnya. Oleh karena itu, aku sekarang merasa semakin yakin bahwa Jakarta adalah tempat yang luar biasa. Pasti ada beberapa orang baik yang tinggal di sini. Bagi kami, saat kami mengunjungi Jakarta kali ini, kami mungkin tidak melihat wajah asli dan kembali tanpa hasil, mungkin juga untuk mendapatkan kesempatan besar, mungkin juga menyebabkan bencana secara tidak sengaja. Seperti kata pepatah, berkat bergantung pada berkat, dan berkat jatuh pada berkat. Karena kita tidak dapat melihat tren masa depan, maka kita hanya dapat melakukan yang terbaik untuk melakukan hal kita sendiri jika kita ingin mendapatkan hasil yang baik, dan tidak melakukan apapun yang merugikan dunia. Ini yang dikatakan leluhur, tapi lakukan hal-hal baik dan jangan bertanya tentang masa depanmu." Saat dia berkata, dia melihat ke arah Mike, dan dengan sungguh-sungguh berkata, "Kita akan datang ke Jakarta kali ini. Kamu harus ingat untuk menjadi rendah hati, dan kemudian rendah hati. Saat menghadapi rintangan, kamu harus berusaha sebaik mungkin untuk menghindari ketidaksabaran atau berdebat dengan siapapun. Apakah kamu mengerti?" Mike sungguh-sungguh mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, kakek, aku akan mengikuti instruksimu." "Ya." Bai Mai mengangguk sedikit. Dia masih mengenal cicitnya dengan sangat baik. Meski lahir di Amerika Serikat, ia mengenyam pendidikan budaya tradisional sejak kecil. Dia rendah hati dan tidak pernah membuat masalah. Saat berbicara, kakek dan cucu sudah meninggalkan stasiun kereta, dan Mike bertanya, "Kakek, kita akan pergi kemana untuk perhentian pertama?" Bai Mai dengan tegas berkata, "Pergilah ke Jakarta University of Finance and Economics. Putra Edi Wibowo terjadi di sana. Kami mulai mencari petunjuk dari sana." "Baik." Mike buru-buru berkata, "Tunggu sebentar, aku akan menyewa mobil di seberang jalan." "Tidak." Dan melambaikan tangannya, maju selangkah, menghentikan taksi, dan bertanya, "Saudaraku, berapa biaya untuk menjalankan mobil ini selama sehari?" Sopir taksi berpikir sejenak, "Tergantung kemana kamu pergi dan berapa banyak jalan yang kamu lalui. Dan aku juga harus membayar bensin dan tol." Tuan Mai tersenyum dan berkata, "Aku akan menggunakan mobil di daerah perkotaan. Diperkirakan 1 atau 200 km adalah yang paling panjang dalam sehari." Sopir taksi itu berseru, "Kalau begitu kamu bisa memberi 200.000. 200.000. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.